Oke. Tadi kita udah nyampe nomor 5, sekarang nomor 6. Ini ngeblur ya. Bentar ya. Kondisi kecil nggak ya. Nilon 66 mempunyai struktur yang merupakan pengulangan dari unit di bawah ini. Jika polimer ini dibuat dari polimerisasi heksanadioat dan heksana 1,6 diamin, maka tadi kita lihat kan, ya, kalau nilon tadi dia walaupun polimernya polimer alam, nilon itu polimer sintetik gitu ya. Walaupun nilon polimer sintetik, tapi cara pembuatannya dengan cara kondensasi. Kenapa dengan cara kondensasi? Karena dia setiap bergabung dua monomernya, dia akan melepaskan H2O, gitu ya, melepaskan satu molekul H2O. Nah, berarti satunya betul, ya. Nah, yang kedua melepaskan molekul NH3, enggak ya? Dia ngegabung melepaskan H2O, berarti 1,3. Nah, ya. Banyak digunakan sebagai serat sintetis. Kalau nilon 66 itu kan biasanya digunain untuk apa namanya baju ya, serat baju ya tadi ya, serat baju. Berarti harusnya 4-nya juga betul ya, gitu ya. Atau mungkin yang dimaksud dengan serat sintetis ini dia nggak spesifik ya. Serat sintetik ini bisa yang lain, artinya nggak mesti nilon. Berarti jawabannya cuma 1,3, karena dia nggak ngelepasin molekul NH3, yang dilepaskan itu adalah molekul H2O. Itu kenapa duanya salah. Nah, kalau duanya salah, maka jawabannya pasti 1,3, karena kan soalnya SBMPTN. Gitu ya. Nah, ini yang nomor 6. Yang nomor 7 berikutnya. Berikut tabel beberapa jenis polimer dan monomernya dengan cara kondensasi. Jadi kalau pembuatannya kondensasi, ini adalah polimer alam kecuali karet alam, ya. Jadi karet alam itu tetap adisi. Yang kedua, polimer sintetik, ya, sintetik, tapi yang kopolimer, yang gabungan dari dua monomer yang berbeda. Kalau yang ini monomernya sama, ini sintetik tapi sintetik dan homopolimer, ya. Sintetik yang homopolimer, gabungan dari satu monomer yang sama. Berarti satu salah, yang ada sangka satu kamu buang. Protein asam amino ini kondensasi karena ini polimer alam, ya. Polimer alam. Berarti yang ada angka 2 betul, berarti yang 3 salah. Karet alam isoprena ini polimer alam, tapi polimer alam yang cara pembuatannya dengan adisi, ya, isoprena. Berarti 3 salah. Oh, udah pasti salah itu. PVC vinil klorida ini sintetik. Sintetik yang homopolimer. Berarti dia pakai adisi. Ya. Berarti 4 salah, maka jawabannya yang B. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Udah ya? Ya. Nah, nomor berikutnya, nomor 8. Senyawa-senyawa berikut yang merupakan zat aditif pada bensin.
Jadi di dalam bensin itu perlu ditambahkan zat aditif. Ini zat tambahan ya. Zat tambahan. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk memperbaiki kualitas bensin, ya, memperbaiki kualitas bensin. Nah, kalau kamu lihat ini di dulu, ya, bensin itu ditambahkan pakai timbal PB. Ya. Jadi dulu bensin itu ditambahkan timbal agar kualitasnya bagus atau angka RON-nya naik. Nah, tapi ketika ditambahkan timbal, maka ini bisa merusak atau membuat penyakit ya di ISPA, saluran penyakit. Ini efek negatif. Ada ISPA, infeksi saluran pernapasan. Makanya penggunaan timbal itu sudah tidak digunakan lagi pada bensin. Sekarang bensin itu ditambahkannya pakai MTBE. MTBE itu adalah metil tersier butil ether. Ya. Jadi ether yang digunakan untuk menambahkan zat tambahan pada bensin agar kualitasnya bagus. Ya. Nah, ini kalau kamu ingat waktu di kelas 11, ya, di kelas 11 itu kan kita belajar, ketika belajar hidrokarbon, kamu juga belajar mengenai manfaat hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada bahan bakar fosil, ya, pengolahan minyak bumi. Ya. Nah, di pengolahan minyak bumi itu kan cara pembuatannya dengan cara destilasi bertingkat. Yang ini nih. Walaupun ini beda buku, bisa jadi beda karena ini bentuknya biasanya modelnya model range. Jadi beda buku bisa beda yang diberikan. Nah, di UTBK ini nggak muncul, ya, mungkin karena adanya perbedaan literatur yang mengakibatkan jawabannya bisa ambigu, ya. Jawaban yang pas itu kan berarti tergantung si pembuat soal ngambil acuan yang mana, kan gitu ya. Nah, makanya ini nggak dimunculkan. Tapi ada yang perlu kamu tahu bahwa pada saat bensin ini dibuat, maka proses pembuatannya berdasarkan kenaikan titik didih. Semakin besar titik didihnya, maka MR-nya makin besar atau jadi logam berat, zat berat, gitu ya. Yang paling berat itu adalah residu. Residu itu bisa buat aspal, bahan bakar industri dan lain-lain. Yang paling kita sering gunakan itu di C5 sampai C12, ini BBM, bahan bakar bensin, atau kerosin. Dulu kita pakai minyak tanah, sekarang minyak tanah sudah dikonversi pakai gas, ya. Nah, makanya kita pakai yang pertama sekarang, LPG gitu kan. Nah, itu yang kita pakai untuk masak. Dulu pakai minyak tanah, sekarang sudah tidak. LPG itu yang paling mudah karena suhunya sangat kecil, ya. Cukup 20 derajat Celcius sudah bisa terbentuk dan sangat ringan dia, C1 sampai C5 saja. Gitu kan. Nah, aturannya semakin ke bawah, suhunya makin tinggi, sehingga titik didihnya juga akan makin tinggi, maka akan berimbas sama massa jenis dan viskositasnya juga makin tinggi. Nah, kalau titik didihnya makin tinggi, maka secara otomatis makin sukar menguap, volatilitasnya makin rendah, sukar menguap, lalu bentuknya makin padat, makin sulit mengalir, dan makin sulit terbakar. Ya, aspal gitu kan, nggak sukar terbakarnya, suhunya harus tinggi buat ngebakar aspal. Jadi makanya kalau kamu baru ngelewatin jalan yang habis di aspal benar-benar, itu panas banget. Itu makanya orang yang mengaspal itu dia harus pakai sepatu boot yang dipastikan ketika nggak sengaja kena sepatunya itu nggak akan bolong gitu ya. Itu karena akan berpengaruh sama kulitnya kalau terkena. Nah, ini
cara pembuatan atau pengolahan minyak bumi dengan cara destilasi bertingkat. Ini kita nggak perlu pikirin karena jarang keluar. Ya. Nah, yang berikutnya di bensin itu didapat dari destilasi bertingkat, di mana dia hanya masukkan 6% fraksi bensin. Kalau ada proses cracking namanya perengkahan atau fraksi kerosin untuk membentuk bensin. Yang harus kamu ingat itu bahwa bensin itu semakin pendek C-nya, ya, makin pendek rantai C-nya, itu kualitasnya makin baik. Ya. Makin pendek rantai C-nya, kualitasnya makin baik. Maka kualitas bensinnya makin bagus. Ya, artinya makin banyak cabang, maka kualitasnya makin baik. Ya, nah, kualitas itu nanti akan dilihat dari RON, ya, atau nilai oktan, angka oktan. Kalau kamu ke pom bensin, kamu lihat misalnya premium itu 88, pertalite gitu ya 90, terus Pertamax 92, Pertamax Plus 95, atau Pertamax Turbo 98. Biasanya itu dipakai untuk mobil-mobil yang cc-nya besar atau mobil-mobil balap gitu ya. Itu bisa minimal dipakai Pertamax Turbo gitu ya. Nah, semakin tinggi angka RON-nya, makin pendek rantai C-nya, makin mudah menguap dia. Artinya makin cepat panas. Makanya mobil-mobil Lamborghini, Ferrari gitu ya, kalau dibawa di jalanan Indo, itu mogok mulu di jalan. Kenapa? Macet soalnya gitu ya. Kena macet aja, panas dia, mati mesinnya. Gitu. Oke, biasanya orang yang punya mobil Ferrari itu dia akan bawa ke puncak, jalan-jalan yang kosong yang bisa dia pakai. Kalau dibawa ke ibu kota, misalnya ke Jakarta, udah tinggal nunggu di derek ke mobil, gitu ya. Nah itu gambarannya. Nah makin kualitasnya makin bagus, maka harganya juga akan makin mahal, gitu ya. Lalu di dalam bensin memiliki tingkat mutu atau perilaku yang ditentukan dari oktan. Ketukan atau knocking adalah perilaku bensin akibat tekanan piston berupa pembakaran yang terlalu cepat dalam mesin. Ketukan akan mengurangi efisiensi bahan bakar dan merusak mesin. Biasanya memang kalau kualitas bensinnya rendah, ketukannya juga akan makin tinggi. Nah, kualitas bensin yang tinggi, ketukannya akan makin rendah. Makanya memang untuk salah satu cara untuk melihat kualitas bensin juga dilihat dari ketukannya. Nah, nilai oktan itu ada dua, ada N-heptan sama isooktan. Ya, N-heptan itu adalah buangannya, ya, isooktan itu adalah manfaatnya atau efisiensinya. Ya. Nah, tapi isooktan itu yang nilainya 100 itu jarang, bahkan hampir belum. Ya. Tetap aja yang namanya suatu barang kalau dipakai itu efisiensinya nggak bisa sampai 100. Ya, di Carnot gitu ya, mesin Carnot itu kan katanya efisiensi nggak bisa sampai 100. Tetap ada yang dibuang atau tetap ada sisa walaupun buangannya tidak besar. Gitu ya. Jadi yang 98, 90, 92, 95 itu isooktannya, efisiensinya. Buangannya itu adalah N-heptannya. Jadi kalau saya punya Pertamax ya, 95 berarti ya efisiensinya itu 95, ya, buangannya N-heptannya itu 5%. Totalnya jadi 100. Nah itu yang perlu kamu tahu. Gitu ya. Yang terakhir bahan tambahannya aja. Nah bahan tambahan yang pernah dipakai itu adalah tetraethylate tadi yang timbal, yang mempengaruhi berbahaya, berpengaruh pada pernafasan. Maka digantilah dengan MTBE, methyl tertiary butyl ether, ya, dan juga ada tambahan etanol, ya, dapat dihasilkan dari tumbuhan dengan zat anti ketokan paling ramah lingkungan. Etanol juga dapat meningkatkan jumlah oksigen seperti MTBE.
Nah, ini catatannya yang bisa kamu pakai. Gitu ya. Nah, oke, berarti kita lanjut. Yang 8 jawabannya B. Yang 9, diberikan 5 buah polimer yang termasuk ke dalam polimer alam. Nah, ciri-ciri polimer alam, ya, polimer alam itu ciri-cirinya adalah tidak ada kata-kata poli, ya. Jadi kalau nggak ada poli-polian itu alam, walaupun ada ada kecualinya, ya, kecuali poliisoprena. Nah, poliisoprena ini adalah karet alam. Karet alam. Sisanya nggak pakai poli-poli. Berarti yang poli-poli itu polimer buatan. Nah, ini buatan. Poliisoprena ini alam, ya, karet alam, ini betul. Polivinil klorida 1/4 salah. Polietena salah, gitu ya. Jadi jawabannya 2 dan 3. Gitu ya. Nah. 10. Cemaran gas karbon monoksida di udara sangat berbahaya bagi manusia karena ini pernah keluar di UTBK 2019. CO ini adalah zat lemas. Ya, kenapa zat lemas? Karena CO itu, ya, 250 kali lebih mudah terikat dengan Hb dibandingkan dengan oksigen. Ya. Jadi kalau Hb kamu banyak terikat karbon monoksida, nanti jadinya adalah karboksihemoglobin. Nah, kalau terbentuk karboksihemoglobin, kamu kekurangan oksigen. Kalau kamu kekurangan oksigen, nanti kamu mati lemas. Makanya ini disebut zat lemas. Ya. Nanti kayak orang habis dipukulin biru-biru. Nah, biasanya ini didapat dari pembakaran yang tidak sempurna. Nah, pembakaran tidak sempurna itu bukan hanya kamu bakar-bakar di dalam ruangan, tidak. Kamu lagi mudik, macet, istirahat di rest area, mobilnya kamu nyalain, AC-nya hidup. Nah, itu pembakaran tidak sempurna. Karena mobilnya tidak jalan. Yang lama-kelamaan ketika kamu tidur, kamu akan menghirup hasil pembakaran tidak sempurnanya berupa karbon monoksida dan kamu bisa meninggal. Kan dulu pernah ada gitu ya, lagi tidur, mobilnya dinyalain, akhirnya dia meninggal karena si CO-nya terhirup dan terikat dengan Hb. Nah, ini jawabannya yang C, sangat mudah terikat dengan hemoglobin. Gitu ya. Oke. Itu nomor 10. Habis berarti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Udah ada? Kalau enggak ada, kita post testnya udah dikerjain apa belum? Udah, Kak. Udah. Udah, Kak. Oke, soal nomor 1, lah ini sama yang tadi ya? Iya, Kak, sama. Bonus dong berarti ya. 1 jawabannya E. Ya, ini sudah kita bahas tadi. Yang nomor 1. Yang nomor 2, senyawa berikut yang mempunyai isomer yang sama dengan etil propanoat. Nah, etil propanoat ini kan alkil alkanoat. Alkil alkanoat berarti ini adalah ester. Gitu ya. Nah, ester isomernya bisa beberapa. Ya. Kalau isomer rangka berarti nanti atom C-nya pindah. Ya. Kalau isomer posisi berarti posisi posisi gugus esternya pindah, ya. Posisi gugus fungsinya pindah. Ya.
Lalu kalau isomer gugus fungsi, maka nanti dia akan berteman dengan asam karboksilat. Karboksilat akan berteman dengan ester. Nah, berarti kita cari ya. Pentanol alkohol, jadi enggak, kan gitu ya. Butanol juga enggak, ya. 3 metil 2 butanol ini keton, enggak. 2 metil 1 butena ini alkena, enggak. Oh, jumlahnya ya, bukan isomernya. Oke. Jumlahnya, bukan isomernya. Etil propanoat, isomernya gini. Ini etil propanoat. Ya. Oke. Nah, isomernya ada berapa di etil propanoat? Cuma ini doang. Ininya nggak dipindahin ke bawah, hasilnya akan sama aja, gitu kan? Nah. Oh, atau dipindahin ininya ya, si C-nya geser ke sana. Jadi C strip O C ini bisa ya? Enggak. Jadi awalnya namanya etil propanoat, nanti jadinya adalah propil etanoat. Nah, atau ini C O C. Ini namanya adalah isopropil etanoat. Atau COO 1 2 3 4. Atau COO 1 2 3 4. Atau COO 1 2 3 4. Dah mentok 6. Nah, cari yang 6. Ini harus coba. Kalau 2 pentanol ya, berarti pentanol itu gini, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 2 pentanol. Kalau saya pakai isomer rangka, berarti oke, kalau dia rangka, berarti ini saya pindahin ke sini. Ya. Lalu ini udah nggak bisa lagi pindah kemari. Nah, lalu saya pindahin OH-nya jadi di nomor 1. Lalu saya pindahin jadi di sini. Ya. Lalu saya pindahin jadi di sini. Boleh kan ya? Lalu saya pindahin C-nya lagi jadi di sini, dan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6. 2 pentanol. Ya. Nah, berarti 2 butanol akan ada di bawahnya. Gitu ya. Nah, berarti 3 metil 2 butanon, ini harus coba hati-hati. Ini 6. Ya. Terus misalnya ini saya clear. Ini biar banyak ya. Ini 6, saya kasih ya. 6. Lalu kalau 2 butanol gini. Ini 1. Lalu 2 butanol nggak bisa. Berarti OH-nya yang dipindahin. Gini. Lalu ini. Ya, top 3. Gitu ya. Nah, berarti ini cuma 3. 3 metil 2 butanon. Berarti butanon C-nya berapa? 4 ya. Di nomor 2 ada keton, di nomor 3 ada metil.
C-nya bisa pindah kemari, bisa nggak? Nggak bisa, karena tangan C-nya jadi 5. Ya. Ketonnya pindah kemari, bisa nggak? Nggak bisa, karena tangan C yang ini jadi 5. Ini cuma 1. 2 metil, 1 butena. Butena, berarti di nomor 1 ada metil. Lalu bisa geser. Ya. Bisa geser dia. Jadi ke sini ya, 2. Lalu rangkapnya yang saya pindahin ke nomor 2 sekarang, 3. Kalau yang ini saya pindahin ke sini akan sama aja, gitu ya. Nah, udah, ini cuma 3 juga. 2,3 di metil butana, berarti ini yang ini ya. Ini yang ini yang. Nah, 2,3 di metil butana, berarti 1, 2, 3, 4 di metil 1, 2. Ya. Bisa nggak namanya jadi C6 lurus? Bisa. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa nggak jadinya ada 1 di sini? Bisa. Bisa nggak jadinya ada pindah 1, 2, 3, 4, 5 di nomor 3? Bisa. Bisa nggak jadinya di sini? Bisa. Bisa nggak jadinya ke sini sama aja? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya yang A. Ya, itu nomor 2. Yang nomor 3, berapakah jumlah isomer dari N-pentanol yang dapat dioksidasi jadi keton? Nah, syarat dia keton, dia harus alkohol sekunder. Nah, berarti kita harus cari alkohol sekunder. Alkohol sekunder berarti C-nya bukan di nomor 1. Berarti pilihan pertamanya adalah 1, 2, 3, 4 di sini. Ya. Lalu pilihan keduanya, dia ada di sini, lalu ada di sini. Pilihan ketiganya tetap di nomor 2, tapi di sini. Ya. Pilihan keempatnya kemana? Kalau dia pindah ke sini tetap di nomor 2, gitu ya, nggak ada masalah. Udah ya? Oh, nggak bisa ya, ini alkohol tersier ya. Oke, ini nggak bisa. Ya, karena letak OH tidak boleh sama dengan letak cabang. Udah, nggak ada lagi. Oh, di atom C OH-nya di nomor 3. Ya. Di sini. Gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Jawabannya C. Kak, kalau ininya saya pindahin kemari gimana? Ya, ini sama aja kayak yang ini jadinya. Ya, enggak saya itu. Nah, ini yang nomor 3. Yang nomor 4, yang memungkinkan memiliki isomer geometri. Berarti cistrans ya. Kalau ini C2H2BrCl, 1, 2, ini Br, ini Cl, ini H, maka ini mungkin. Ya. Kalau yang ini C2H3Br, ini begini, ini Br, ini H, ini H, ini H. Nah, ini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena ini sama. Syaratnya dia nggak boleh sama. Satu betul, 2 salah. Berarti yang ada angka 2 harus kamu coret. Ya udah, ini langsung ketemu. 1, 4. Ya. Kenapa? Karena yang 4 kalau saya gambarin C, ya, ini Br, ini Cl, ini Br, ini Cl. Bisa.
Berarti 1 dan 4. Dari semua isomer alkohol C5H12O, berapakah isomer yang dapat dioksidasi menjadi keton? Ini sama kayak tadi. Berarti kamu harus cari alkohol sekunder. Berarti nggak boleh di nomor 1 ya. C5H12O itu kan atom C-nya 5. Kalau saya bikin sekunder, berarti dia ada di sini 1. Ya. Yang kedua, saya potong yang ini. Atau saya pindahin aja dulu langsung ke sini, di nomor 3. Yang ketiga ini saya potong. 1 jadi 4. Ini OH, ini H. Gitu ya. Ini H, ini C maksudnya. Karena kan jumlah C-nya harus 5, nggak boleh berubah. Ya. Dah, bisa lagi nggak? Kalau ini saya pindahin, sama aja ya. Cuman merubah posisi nomor 1-nya dari mana. Namanya tetap sama. Berarti udah nggak ada ya. Nah, berarti cuman 3. Oke. Nomor 6. Polimer yang terbentuk jika 2 jenis monomer berikut ini, ya. Ini ada heksanadiol diklorida sama 1,6 diamin heksana, ya. Adalah, nah, karena ini gabungan, berarti nggak mungkin poli, gitu ya. Nah, tinggal cek bakelit, dacron, nilon, atau perspek. Ini juga saya nggak tahu. Kita cek ya. Bakelit apa inian ya? Kalau dia apa namanya? Bakelit. Ya, bakelit itu polimernya adalah fenol sama formaldehid. Nah, itu kalau bakelit. Berarti bakelit itu fenol sama formaldehid. Oh, kalau poli itu ciri-cirinya dia polimer buatan dan monomernya cuma 1. Sama, ya. Misalnya etena, polietena, vinil klorida, polivinil klorida, etilena, polietilena, gitu ya. Monomer cuma 1 monomernya. Nah, kalau monomernya cuma 1, dipakai poli-poli. Tapi walaupun dia buatan, tapi monomernya copolimer lebih dari 1, 2 gitu ya, maka dia pembuatannya dengan cara kondensasi. Kalau kondensasi nggak pakai poli-poli depannya. Kalau ini polistirena ya dari banyakkan stirena tambah stirena jadi polistirena. Nah, kalau kayak bakelit nggak pakai poli karena monomernya ada 2, fenol sama formaldehid. Gitu ya. Nah, kalau dacron itu dimetil tereftalat, ya, dimetil tereftalat sama etilen glikol, itu dacron, ya, dimetil tereftalat, dimetil tereftalat sama etilen glikol. Ini dacron. Nilon 66, ya. Nilon 66 itu berarti adanya di ini ya. Heksametilen diamin sama asam adipat atau asam 16 heksanadiawan. Heksametilen diamin sama asam adipat. Ya. Nah, ini heksametilen diamin. Ini ada 2 aminan. Ya, tapi heksametilen
diamin. Ya, ini. Hexamethylene diamin. Ya betul, hexamethylene diamin. Tapi ininya bukan asam adipat, si sebelahnya. Nah ini hexamethylene diamin betul. Ini hexamethylene diamin. Mungkin ini bentuk garam ya. Harusnya ini asam adipat. Ya, asam adipat itu asam 1,6 dioat. Jadi asam adipat itu bentuknya gini. CH2 4 kali ya. C O O C O O. Nah, mungkin dia sudah terikat dengan Cl. Ya, nanti si O-nya kayaknya tergeser sama si Cl. Karena kalau asam adipat COH, nanti O-nya hanya kegeser sebenarnya. Gini nih hasilnya. Nah ini COOCl, berarti 16 asam 16 heksana dioat di klorida gitu. Ini iniannya. Perspek, saya nggak tahu nih perspek. Perspek apa ya? Kalau melihat kondisi ini, nah ini kan beda nih, ya. Ininya beda, ya. Gugus karena kalau dia berikatan nanti dengan hexamethylene diamin, nanti dia si H-nya hexamethylene terikat sama OH-nya, nongolnya NH2 nanti, bukan Cl-nya. Mungkin bisa kali ya kalau dia ketemu hexamethylene diamin, nanti hasilnya gini. Sama kayaknya. O strip salah saya. Itunya saya bilang ya. Ini CH24 gitu ya. C O. Nah, hexamethylene diamin berarti NH2 strip CH2 6 kali NH2 strip gitu ya. Nah, ini juga sama NH2 strip C6 CH2 6 kali NH2 sama ya dengan ini. Karena ini kalau saya jadiin juga OH-nya nanti terikat sama si H-nya si NH2 nanti kebentuknya adalah si H2O ya. Nah, kalau ini bukan NH2 lagi ya, tinggal NH karena sudah kepakai. Gitu ya. Hasilnya akan sama. Ini nilon kan. Kamu nanti cek ya perspeknya itu apa. Oke. Ya. Nah, lanjut. Nomor 7. Polimer dan kegunaannya. Ini apa? Ini sebenarnya kelihatan dari awal. Kalau dacron ada 2 monomer. Ya enggak? Bakelit 2 monomer. Orlon 2 monomer. Nilon 2 monomer. Berarti sterena ya, styrofoam. Ya. Berarti dia stirena atau styrofoam. Ya enggak? Karena kalau orlon atau dacron ya enggak deh, orlon itu satu ya. Tapi dia politetrafluoroetena ya. Orlon itu poliakrilonitril, bukan 2. Ya, CH2 CHCN itu kalau orlon. Berarti CH2 ini kalau orlon itu 1, ternyata bukan 2. Yang 2 cuma
Dacron, bakelit, nilon. Kalau orlon itu CH2 strip CH strip C N83. Poliakrylonitril. Nah, ini orlon. Nah, ini stirena. Karena bergabung banyak jadi stirena. Gitu ya. Nah, itu yang nomor 7. Yang nomor 8, yang berhubungan dengan tepat. Teflon, tetrafluoroetilena, adisi, pelapis panci. Amilum, salah, bukan propena. Ya, harusnya amilum itu adalah glukosa. Gitu ya. PVC, vinil klorida, adisi, ini bisa plastik sih, tinggal nunggu yang lain ya. Karet alam, ini isoprena, ya, dan juga bukan kondensasi. Protein bukan isoprena. Oke, berarti jawabannya 2 dan 3. 2 dan 3. Kok nggak ada ya? Yang berhubungan dengan tepat. Oh, 2 dan 3. 1 dan 3. 1 dan 3. 1 dan 3. Karena duanya salah ya. Karena PVC itu lebih terkenalnya paralon, pipa. Nah, plastik itu lebih kenalnya polietena. Atau polietilena. Walaupun PVC juga plastik, gitu. Pipa kan pipa paralon itu kan plastik juga. Ini yang 8. Yang 9, nama polimer dan kegunaannya yang tepat. Polietilena botol gelas bisa, ya, tapi bakelit bukan bahan tekstil, itu kesalahannya. Polivinil klorida paralon bisa, nilon tapi bukan fiberglass, poliisoprena bukan sutra. Nah, tapi tadi botol gelas itu ada banyak, gitu kan? Nggak spesifik. Maka yang lebih spesifik itu adalah PVC kan. Kalau kamu beli paralon, namanya PVC depannya. Polivinil klorida. Nah, ini yang lebih pas. Itu yang nomor 9. Yang nomor 10, perhatikan tabel data polimer yang berisi reaksi pembentukan jenis polimer dan contoh polimer berikut yang berhubungan dengan tepat. Ya. Adisi alam, contohnya polyester. Kalau polyester itu sintetik, nilon dia. Ya, poli-poli. Adisi sintetik teflon, ini bisa betul. Kondensasi alam protein bisa betul. Adisi sintetik nilon. Kalau nilon itu bukan adisi, tapi kondensasi. Dacron, walaupun juga sintetik, kondensasi. Berarti jawabannya 2 dan 3. Ya, yang C. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Kak, Nah, ya. saya mau tanya tadi yang penjelasan kakak tentang bensin yang betul. rantai C, Kak. Kalau rantai C-nya makin panjang itu berarti makin jelek gitu ya, Kak. Itu kenapa ya, Kak? Kualitas bensinnya makin jelek karena ingat titik didih. Titik didih itu pengaruhnya ada 3. Yang pertama adalah ikatan hidrogen. Yang kedua adalah MR makin besar. Yang ketiga adalah panjang rantai C lurus, ya, makin besar. Nah, ketika dia punya ikatan hidrogen, lalu MR-nya juga besar, atau C lurusnya panjang, maka titik didihnya tinggi. Ya. Nah, ketika titik didihnya tinggi, berarti dia perlu panas, ya, atau perlu pemanasan yang lebih lama dibandingkan dengan yang MR-nya lebih kecil, pemanasannya lebih rendah.
Artinya yang lebih kecil itu lebih mudah menguap, yang lebih tinggi itu lebih sukar menguap. Gitu ya. Nah sekarang hubungannya sama bensin itu bagian yang bawah, sama bagian yang nomor 2. Hidrogen itu nggak di bensin, kan gitu ya. Nah, fokusnya sama C lurus sekarang. Semakin dia C-nya lurus, maka ikatannya makin kuat. Makin kuat ikatannya, maka butuh energi yang besar buat mutusnya. Nah, karena kita butuh energi yang besar, maka titik didihnya harus tinggi. Berarti bensin itu baru bisa efektif kalau dia udah panas. Kalau belum panas, maka dia nggak efektif. Makanya motor-motor zaman dulu yang bensinnya premium, pagi-pagi itu orang tua kamu suka panasin mobil, panasin motor. Biar apa? Biar panas mesinnya. Jadi ketika dia tarik gasnya, langsung ngebut. Gitu. Karena udah panas dulu. Makanya bensin premium itu, ya, kalau udah pemakaian lama, baru kamu tarik gas bisa ngebut dia. Nggak bisa kamu baru nyalain motor, kamu tarik gas, dut-dutan dia jalan. Gitu ya. Kenapa? Karena dia belum panas. Ya, dia titik didihnya tinggi, sehingga perlu pemanasan yang lebih lama agar bisa efektif pemakaiannya. Beda dengan kalau kita pakainya Pertamax. Ya. Kendaraan sekarang kan yang terbaru keluar itu minimal standarnya harus Pertalite. Itu kenapa sekarang premium rencananya akan mau dihilangkan, diganti dengan Pertalite. Dan Pertalite ada harga murahnya sekarang. 1.200 atau 800 lebih murah dibandingkan dengan Pertalite pada umumnya. Itu sebenarnya premium yang dia naikin, tapi kualitasnya masih di bawah Pertalite aslinya. Nah, Pertalite aslinya 90. Ronnya, angka-angkanya, harganya mungkin kisarannya 7.000-an ya. 7.000 atau 8.000-an kayaknya ya. Kalau premium kan sekitar 6.900-an atau 7.000 awal. Kalau Pertamax itu kan 9.000-an. Kalau Pertamax Plus 10.000-an. Pertamax Turbo 11.000 kurang dikit lah. Nah, kamu coba aja sesekali. Kamu naik motor nih, pertama beli premium. Habis premiumnya ganti sama Pertalite. Habis ganti Pertamax. Habis ganti Pertamax Plus. Habis ganti Pertamax Turbo. Rasain. Pertama kali kamu nyalain, maka kalau pakai Pertamax Turbo, kamu tarik gasnya langsung ngebut ya. Karena dia tidak perlu pemanasan tinggi, ya. Karena dia sudah bisa efektif. Nah, yang paling murah itu spa diesel, ya. Itu kenapa mobil-mobil touring itu atau angkot, nggak angkot sih, angkot masih bensin ya. Mobil-mobil yang zaman dulu tuh ada namanya Kopaja atau minibus gitu. Nah, itu pakainya diesel. Karena dia mutar terus panjang hari jalan. Semakin dia lama jalannya, makin panas dia, kualitasnya makin baik. Makanya mobil-mobil minibus dulu gitu kalau awal-awal baru nyala dia deg-degan jalan gitu. Karena belum panas. Jadi kenapa yang premium lebih rendah kualitasnya? Karena suhunya perlu tinggi untuk dia bisa efektif. Nah, kalau kendaraan sekarang jarang orang panasin karena standarnya udah minimal Pertalite. Walaupun masih ada sih karena kebiasaan pagi-pagi panasin dulu kendaraannya baru jalan. Ada. Dijawab? Iya Kak, berarti itu C itu berhubungan sama titik didih ya Kak? C berhubungan sama titik didih. Terima kasih Kak. Oke. Itu kenapa minyak bumi kita hanya bisa mengolah minyak bumi kita setengah jadi. Ya, dari diambil di alam, diolah setengah jadi, habis itu lempar keluar. Karena minyak bumi yang kita hasilkan rantainya C lurus. Nah, tadi kan ada proses yang namanya cracking, motong-motong kan. Nah, kita belum bisa crackingnya, motong-motongnya. Itu hanya bisa di luar. Nanti kita jual minyak setengah jadi kita murah keluar, di luar diolah jadi barang jadi, kita import lagi minyak dari luar. Makanya kita selalu terpengaruh sama harga jual
minyak dunia, walaupun kita produsen minyak bumi. Gitu. Karena kita tidak bisa mengolah bahannya dari hulu sampai hilir, dari bahan mentah jadi siap pakai. Nah, kita belum bisa itu. Tapi kita masih bisa. Kenapa kita nggak bisa? Ya karena ini kan hubungannya sama perusahaan. Ya. Nggak ada seorang satu perusahaan yang mau ngasih cuma-cuma rahasia perusahaannya gitu kan. Makanya memang sulit untuk kita, atau bisa jadi alatnya kita juga nggak punya gitu ya buat motong-motongnya karena keterbatasan sumber daya itu bisa. Itulah mainannya negara-negara maju. Oke, negara maju nggak punya sumber daya alam, tapi dia punya sumber daya yang lain untuk pengolahan sumber daya alam. Makanya dia bisa maju kan, dia beli yang mentah, dia olah, dia jual harganya lebih tinggi. Jawab? Jawab ya. Ada lagi yang mau ditanya? Kamu mau lihat nomor 8, Pak. Nomor 8. Sebentar. Ini. Yes. Ini saya gedein dikit biar kelihatan. Kenapa? Oke, sudah, Kak. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita coba lihat soal yang lain ya. Oke, ini ada soalnya. Kerjain soal nomor 1, 2, 6, 7, 8. 5 soal, 5 menit. Oke, nomor 1 apa jawabannya? Yang termasuk ke dalam polimer alam. Apa? B. B. 1, 3. Yang termasuk polimer alam. PVC, Selulosa, Kak. 24. Selulosa. selulosa sama? Selulosa sama? Polisoprena. Poliisoprena. Tapi nggak ada opsinya, Kak. Yang ada. Beda optionnya. Iya, betul.
nggak ada optionnya. 2 dan 3 harusnya. Di antara senyawa berikut yang tidak benar tentang polietilena. Polietilena monomernya adalah etena, betul nggak? Betul. Betul. Polimerisasinya adisi, betul nggak? Betul, Kak. Betul. Tergolong termoplastik, betul nggak? Betul. Senyawanya tidak jenuh, betul nggak? Betul, Kak. Kenapa nggak jenuh? Karena dia bukan alkana. Bukan alkana. Dia apa? Dia alkena, Kak. Alkena, kalau monomernya kan. Kalau polietilenanya kan nanti dia putus kan kalau berikatan dengan sesamanya. CH2 strip, CH2 strip, strip. Jadi polimer kan. Kan dia reaksinya adisi, pemutusan ikatan rangkap. Ketika rangkapnya putus, nah pada saat jadi polietilena, nah putus dia. Kecuali dia bilang gini, monomernya senyawa yang tidak jenuh. Itu betul. Alkena dia, monomernya. Tapi kalau polietilenanya udah jenuh, udah tunggal semua kan bentuknya. Nah, berarti jawabannya yang B. Polimer sintetis itu betul. Karena polietilenanya yang dia minta, bukan etilenanya. Kalau etilenanya betul. Rangkap 2. Aman sampai sini? Oke, Kak. Nomor 6. Apa jawabannya? Polisakarida Kondensasi. Berarti yang mana? A, B, C, D, E? Polietilena enggak ya? Polistirena enggak? Polistirena enggak? Polipropilena enggak? Polivinilklorida enggak? Berarti poliester sama poliamida ya? Poliester itu adalah nilon. 66. Poliamida itu apa? Protein ya? Tujuh, monomer dari karet alam. Karet alam ini monomernya apa? Isoprena. Ini karet alam. Karet alam itu masuk ke dalam homopolimer. Artinya monomernya cuma satu. Bukan copolimer. 8. Thermosetting. Thermosetting itu apa? Tahan panas. Kan? Yang mana yang tahan panas? Bakelit ya. Alat listrik. Karena kalau alat listrik nggak tahan panas, sebentar-sebentar meleleh dia. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang A. Sampai sini ada masalah? Kak, yang stirena itu yang di nomor 7 yang pasangan sama isoprena itu apa ya, Kak? Stirena styrofoam. Nih, polistirena. Polinya namanya polistirena. Di dalam kehidupan sehari-hari ini buat styrofoam. Styrofoam ya. Styrofoam buat apa? Bungkus bubur gitu ya. Styrofoam itu kan pakai. Bukan plastik, kayak tempat gitu. Oke, ada lagi? Nggak ada. Kita cek yang lain. Nomor 3, 4. 3, 4, 5. Apa jawabannya? Nomor 3, nomor 4, nomor
Nomor 4C bukan, Kak? Nomor 4C. Tahan panas, tahan bahan kimia, anti lengket. Teflon, betul. 3 apa? Yang bukan, Kak. Adisi, berarti ada ikatan rekat. Betul, 5 apa? Lima? Apa jawabannya? Yang dapat berpolimerisasi kondensasi dengan etilen glikol? Yang sama etilen glikol apa? Yang A ya. Etilen glikol itu punya OH kan? Etanadiol. Ya. Ini OH, ini OH. Etilen glikol. Ya. Nah, ketika dia berikatan, nanti si OH-nya itu akan lepas membentuk H2O kan, berarti dia harus bereaksi dengan karboksilat kalau dalam soal ini. Kenapa yang B salah? Karena ini OH juga ya. Nah, ini OH juga ya. Nah, berarti jawaban yang pas itu adalah yang A. Ini kayak pembuatan apa itu namanya, dapur nih.
Ya, dacron, betul. Dimetil tereftalat dan etilen glikol. Itu kontan. Oke, 5A. Tadi 6 udah ya. Dan lain-lain. Kita coba lagi yang lain. Nomor 1, 2, 7, 8. Jawabannya apa? Satu B ya Pak. 1B. Yang mengandung inti benzena, maka dia pakai santoprotean. Ya. Kalau dia positif, warnanya jingga. Berarti putih telur sama ikan. Jumlah isomer optis glukosa ada berapa? Nah, kamu gambarin dulu glukosa. Glukosa itu berapa? C6H12O6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada OH, ini ada OH, ini ada OH, ini ada OH, ini ada OH. Nah, ini COH. Nah, yang pasti ini nggak mungkin optis aktif, karena ikatan rangkap 2. Yang atas nggak mungkin optis aktif. Kenapa? Karena ini terikat dengan H, ini terikat dengan H. Berarti yang bisa optis aktif cuman yang 1, 2, 3, 4. Bogor. Gitu ya. Nomor 7. Hidrolisis sukrosa. Sukrosa itu kan disakarida. Gabungan dari 2 monosakarida. Yang mirip dengan kata-kata sukrosa apa? Glukosa dan fruktosa. Kalau glukosa dengan glukosa, ini nanti jadinya adalah maltosa. Glukosa dengan galaktosa, ini nanti jadinya adalah laktosa. Ya. 8, apa jawabannya? Manakah satu di antara karbohidrat berikut yang tidak mereduksi Fehling? Artinya bereaksi negatif dengan Fehling atau Benedict. Berarti dia bukan gula pereduksi. Semua monosakarida itu gula pereduksi, semua disakarida gula pereduksi, kecuali sukrosa. Sukrosa itu gula non pereduksi. Gitu ya. Kalau laktosa Pak, Laktosa kenapa? itu dia polisakarida kan Pak? Laktosa enggak. Laktosa itu disakarida, glukosa galaktosa. Oh iya. Kalau polisakarida itu amilum, pati, kanji, glikogen, apa lagi ya? Selulosa. Nah, itu oke. Oke. Ya. Nomor 3. 3, 4, 5, 9, 10.
Oh, 11. Nah, ya. 11, 10. 3, 4, 5, 9, 10. Kalau yang tiga sama no, Kak? Yang apa? Yang mana? Nomor 3 yang D, Kak. Yang D. Yang 3 asam amino. Asam amino. Oke. Nomor 4. Aldopentosa. DNA, RNA, apa lagi ya? Empat. Apa? Ada berapa jumlah kemungkinan senyawa yang merupakan aldopentosa? Mungkin somernya kali ya. Aldopentosa berarti gini kan? 1, 2, 3, gini ya. 4. Gini ya. 1, 2, 3, 4. Di antara senyawa berikut yang termasuk ke dalam aldoheksosa. Aldoheksosa itu karbohidrat, glukosa, fruktosa, galaktosa. Ribosa ini pentosa. Ya, gula yang C-nya 5, gula pentosa. Ya, 9. Suatu senyawa dapat memberikan endapan CuO dengan Fehling, berarti positif dengan Fehling, tapi tidak mengubah warna iodin menjadi biru saat zat tersebut bila dihidrolisis menghasilkan 2 macam karbohidrat yang berlainan. Berarti 2 macam karbohidrat yang berlainan itu pilihannya cuma tinggal maltosa salah karena itu belum. Ini polisakarida, tinggal laktosa sama sukrosa. Kalau kamu bingung, patokannya di Fehling aja, ya. Fehling itu untuk uji gula preduksi. Nah, di sakarida yang gula preduksi itu semuanya kecuali sukrosa. Sukrosa itu gula non preduksi. Karena kalau sukrosa nanti bereaksi negatif sama Fehling. Gitu. Kertas dihidrolisis dengan menggunakan katalisis asam sulfat. Hasil hidrolisis direaksikan dengan larutan Fehling yang menghasilkan endapan merah bata. Ya, hasil hidrolisis kertas tersebut adalah berarti kertas itu kan polisakarida ya, selulosa itu kertas ya. Dari kertas itu dari pohon kan ya, kulit pohon ya. Selulosa berarti kan? Berarti kalau selulosa gabungan dari banyak dihidrolisis jadi disakarida. Ya. Nah, disakarida yang dimaksud berarti bukan amilosa, bukan glukosa, bukan sukrosa. Gitu ya. Nah, pilihannya cuma fruktosa sama maltosa.
Dua-duanya positif sama Fehling. Ya, maltosa sama fruktosa itu positif. Nah, tapi kalau kalau fruktosa ini kan gula buah ya. Berarti jawabannya yang ini. Oke. Ada yang mau ditanya sampai sini? Nggak ada? Oke, coba lagi. Nomor 6. Kelompok senyawa berikut yang terdiri dari monosakarida. Ya, glikogen salah. Ya, nyangkut ya atas ya. Mono, poli, dan poli secara berurutan. Monosakarida dan poli. Tengah-tengahnya kayaknya di sakarida ini ya, yang nggak keketik ya. Bisa A, bisa B. Ya. Apa bedanya? 6. Amilum salah karena dia berurutan. Ini salah. Harusnya poli. Berarti tinggal A dan B. Nah, karena di sakaridanya nggak ada kejelasan, ya jawabannya bisa A dan B. Ya. Ini bisa. Karena sakaridanya lolos nih dia kayaknya. Nah, harusnya ada di sakarida. Dia cuma bilang monosakarida, dan polisakarida. Ini ada 3. Nah, ini selulosa poli, glikogen poli. Tinggal bedanya di fruktosa sama salah ya, bukan A ya. Fruktosa monosakarida ya. Oke, jawabannya yang B. Ya. Nah. Yang nomor 11, hidrolisis lemak. Hasilnya adalah Gliserol ya, Pak. gliserol sama asam lemak Amino. atau karboksilat. Oke. Ada yang mau ditanya sampai sini? Yang belum kamu tanya? Masih ada nih nanti. Dalam tubuh terdapat berbagai jenis lipid, lemak, fosfolipid, dan steroid. Lipid yang berfungsi sebagai sumber energi adalah lemak ya. Sumber energi utama selain karbohidrat itu lemak kan. Ini kamu kalau naik gunung bawain coklat, jangan bawa nasi. Karena 3 kali lebih banyak ATP yang dihasilkan dibandingkan metabolisme karbohidrat. Kalau metabolisme karbohidrat cuma dapat 36 ATP ya. Misalkan 38 ya. 38 pinjam 2 di glikolisis. Dikembaliin lagi. Misalnya 36 ya. Nah, kalau lemak itu bisa dapat 108 ATP. Fosfolipid dapat mengemulsikan lemak dalam air karena fosfolipid bersifat amfifilik ya. Basa nitrogen penyusun DNA yang tidak terdapat pada RNA adalah biologi. Ini apa? Timin ya. Kalau di RNA adenin ya. Timin temannya adenin ya. Benar nggak? Iya, Pak. Iya, benar ya. Adenin itu ada di RNA. Kalau timin itu adanya di DNA ya. Deoksi ribosa nukleik asidnya. Asam nukleat, asam deoksiribosa nukleat ya. Timin ya. Ini guru biologi. Saya ngikut kamu kalau yang ini, saya juga lupa.
Sumber energi utama dalam tubuh kita adalah karbohidrat ya. Protein cuma sumber energi tambahan. Lemak itu sumber energi cadangan. Biomolekul yang berfungsi sebagai katalis dalam tubuh kita adalah protein, katalis. Ya. Biokatalis nanti yang percepat terjadinya reaksi di dalam tubuh. Senyawa dalam sel yang berfungsi sebagai faktor genetik yaitu asam nukleat, ya. DNA, RNA. Kalau karbohidrat fungsinya buat sumber energi, hormon itu buat reaksi keseimbangan ya dalam tubuh, lipid, lemak itu juga sumber energi bisa, kan? Atau sebagai bantalan penjaga panas. Protein itu membentuk jaringan yang baru ya, atau mengganti jaringan yang rusak. Bisa sebagai sumber energi selain dari karbohidrat dan lemak. Oke, finish. Ada yang mau ditanya sampai sini? Sisanya kamu bisa cari yang berhubungan dengan polimer ataupun makromolekul. Mayoritas ya soalnya adalah soal-soal hafalan. Kamu baca aja, gitu ya, baca. Takutnya keluar di UTBK tahun 2021. Walaupun keluar sih sebenarnya cuma 1, tapi lumayan lah, gitu ya, ketimbang kamu nggak salah. Biasanya kan kalau hafalan lebih mudah diingat tanpa harus berat-berat membaca. Cukup kamu baca, berat-berat ngafalin maksudnya. Cukup kamu baca, sering diulang, nanti lama-lama. Ya, nah ini sudah Januari dekati habis, tentu sudah semakin mendekati ujian, gitu ya. Maka maksimalkan waktu yang tersisa untuk kamu belajar, ya, biar lebih maksimal lagi nanti pada saat di bulan. Oke, itu dari saya. Kalau tidak yang tanyakan, saya cukupkan. Terima kasih. Selamat malam. Salam, makasih Kak. Kak. Terima kasih, Kak.